Pak Ja'far Muhammad, mahasiswa S2 S3? Baru lulus S1. Oke, mudah-mudahan dapat beasiswa S3 ya. Digital Everyday Maker, praktik governance dalam ruang digital. Studi kasus ini ya, mengambil studi kasus Dr. Tirta sebagai everyday maker dalam penanggulangan COVID. Ini riset karena ini riset nih Bapak, kita harus berkaitan dengan etik juga ya. Karena ini adalah, kalau yang dikaji adalah sesuatu yang sudah bukan orangnya, tetapi adalah tulisannya, tidak apa-apa kita lanjutkan. Tapi kalau kita nanti sampai butuh pada wawancara dengan orang dan sebagainya dengan Dr. Tirta, maka Mas Ja'far Muhammad harus ngurus komite etik. Di UB itu ada. Kalau berurusan dengan manusia, berurusan dengan hewan, maka riset itu harus komite etik. Ini yang penting bagi kita. Ini ada kasus memang, ada banyak di kolega kami diterima karena tidak ada ethical clearance nomornya dan sebagainya, itu akhirnya tidak jadi accepted. Ini yang penting. Ini adalah kalau hasil skripsi maka wajib mencantumkan nama dosen pembimbing. Kalau tidak, bisa masuk kasus pelanggaran akademik. Tidak apa-apa, tapi ini sudah menulis cukup bagus. Oh, ini rencana submit kemana, Mas? UIN Bandung di Sinta 3 sih targetnya yang ini. Kenapa kok nggak Sinta 2 ini, Mas? Saya melihat ini bisa Sinta 2 ini. Mungkin prosesnya bakal lebih panjang karena saya sambil ngejar tesis juga. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalkan mau ini ke Sinta 2 dari dosen pembimbing. Saya melihat ini bisa Sinta 2 ini. 3-nya gemuk sekali ini. Oke. Mohon maaf, yang tadi yang abstrak yang tadi ini kan belum ada abstraknya. Yang tadi abstrak baru saya perbarui, baru saya kirim, ternyata yang ditampilin bukan yang paling baru, tapi nggak apa-apa. Jadi ada abstrak. Sebentar, ini ada 2 kayaknya. Kalau Sinta 3 insya Allah nih cukup ini, Mas. Cuma memang ada beberapa catatan juga. Tapi sudah disubmit belum ya? Belum, masih maksudnya saya sambil belajar nulis sama dosen pembimbing juga, saya juga cari dimanapun itu buat nulis jurnal, jadi terus belajar sih. Oke, saya kebetulan ada hampir 100 jurnal yang di UM tuh, kalau mau silakan masukkan ke UM, nanti saya anukan ini, saya endorse ini. Silakan, ada Sinta 3, ada Sinta 2 itu. Kayaknya bisa kedua-duanya, terserah itu. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Itu bisa masuk seperti ini, Mas. Fenomena di Indonesia menanggulangi. Kalau untuk Sinta 3 enggak apa-apa, ini sudah cukup. Tetapi begini, dalam konteks kalimat, paragraf, itu Bapak Ibu semua, adik-adik semua yang hadir di sini, minimal 3 paragraf dan asal ada 1 kalimat utama dan beberapa penjelas. Kalau yang pertama kita bicara influencer, maka itu kita bicara beberapa kasus dulu. Oke, ini saya tidak akan beri masukan yang tinggi karena ini memang targetnya Sinta 3 atau Sinta 2. Ini adalah urgensi dari influencer, termasuk dampak positif dan negatifnya, atau langsung tujuan influencer. Banyak kasus ini misalkan diketik, oke, ya ini kan tidak hanya marketingnya, influencer itu tidak hanya politik, bahkan yang kita itu politik sangat banyak. Ini kan untuk kesehatan kan, ini bisa diambil. Oke, Mas Ja'far ya, ini banyak ini. Kemudian kalau kita ini sudah bicara influencer di sini, lalu kita memang harus masuk COVID di sini. Ini sudah benar COVID lah. Tetapi ini juga, ya ini kan tidak internasional ya. Ini cukup ditambah aja paragraf kalimatnya ini. Dan rujukannya ini kan 1. Ini kan data ini Instagram. Ini diganti ini dengan rujukan nasional maupun internasional dulu. Caranya ini kan banyak. Nah, ini kan ada community influencer of health, ini kesehatan kan. Ini kan bisa diambil. Oke, ini bisa diambil gini. Nah, gini aja ini. Nah, ini banyak kan? Dari yang ini, growing of role social media security. Ya, ini bagus, ini malah judulnya. Ini kayak gini bisa masuk internasional loh, Mas. Global health security ini, the good, the bad, and ugly. Ini kan seperti ini. Nah, ini bisa diambil dulu. Termasuk ini influencer pandemic ini, yang ini. Nah, ini dimasukkan dulu. Jadi ini kita mengambil kasus yang seperti ini. Kalaupun yang satu ini adalah data ini, Telegram dan sebagainya ya, mungkin sebaiknya Mas Ja'far ngambil yang di berita-berita online yang berbasis koran yang kredibel, misalkan Kompas itu. Kan banyak kan? Nah, itu yang diambil. Jadi rujukannya bukan Telegram, Twitter, dan sebagainya. Walaupun itu tidak salah, tapi ini karena akademik, kita naikkan gini. Caranya gimana? Ya klik aja ini. Misalkan ini Kompas atau Jawa Pos, klik ini. Ada kan? Nah, yang 2021 semua ini kan, Mas ya? Cari ini. Pengikutnya banyak dan sebagainya. Ambil aja 1. Karena ini kita bicara tulisan ilmiah. Kemudian, oke, ini tidak apa-apa, angka paling tinggi. Cuma ini kalau kita fokus pada ini, kita, Mas Ja'far, fokus yang dikaji di sini, ini kan tadi lihat introduction-nya masih agak luas kan? Iya. Ini apa kira-kira yang menjadi fokus nanti ini? Di kalimat pertama sih, di Digital Everyday Maker. Kenapa saya nggak masukin kajian
kajian tentang influencer, maksudnya di deskripsi saya masukin itu. Cuma nggak saya masukin di draft jurnal ini karena saya nggak mau fokus di influencernya, tapi saya mau masuk di everyday maker-nya. Tapi itu tidak bisa lepas, dia tidak bisa lepas dari influencer. Background dia memang influencer, cuman dia bertindak sebagai everyday maker. Oke. Kalau seperti itu, maka introduction-nya sedikit digeser. Apa? Digital everyday maker. Bahwa ke pengambilan keputusan baik individu, masyarakat maupun pemerintah yang lain, ternyata itu juga sangat dipengaruhi digital. Ini ditambah porsinya ini. Kalau di sini kan lebih banyak influencernya kan, Dokter Tirta influencer saya lihat. Lah, itulah makanya saya lihat tadi fokus pada masalah apa. Nah, ini yang penting. Jadi itu yang penting. Ini grafik ini sebaiknya ini digeser ke hasil saja ini. Kita cukup narasi paragraf kalimat saja. Ini masuk bagian memperkuat hasil bahwa ini juga penting bagi digital everyday maker. Kalau ingin masuk ke Sinta 2, datanya diupdate bisa nggak Mas sampai 2021 misalkan? Bisa sih. Oke. Kalau mau masuk Sinta 2, silakan nanti. Mau di Bandung nggak ada masalah, di Malang juga nggak ada masalah. Kalau ke Malang nanti saya bisa bantuin. Siap. Kita bisa masuk. Kalau ingin fokus ke tesis ini bisa, yang cepat nanti ya. Nah, ini justru yang bagus referensi mulai ke sini sudah, mulai paragraf keempat ini. Ini sudah mulai ilmiah ini. Bahkan saya suka ini sudah masuk 2020 ini sudah referensinya. Nah, ini kan, inilah yang kita sebut kalau kita ingin menarik ke artikel ilmiah, ini sudah mulai masuk ke sini. Caranya gimana? Hanya yang geser referensi, semuanya sudah ada kok. Contoh ini, langsung internasional ya. Ini kita digital everyday maker-nya aja yang ada, yang digital everyday maker baru saya perkenalkan jadinya. Katanya mau kita cek, ada nggak ini? Ada nggak ya? Ada, sudah banyak everyday maker. Ramsi sudah ada sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, mungkin everyday maker khusus pada COVID. Sudah ada semua, nggak apa-apa, diambil aja ini. Mulai tahun 99. Tetapi sampaikan, everyday maker konsep ini sebenarnya sudah dikenal cukup lama. Sebutkan. Akan tetapi selama ini khusus pada ekonomi dan khusus kepada politik kan. In this research, we focus on, nah gitu aja nanti Mas Ja'far. Tidak apa-apa, kita sampaikan bahwa everyday maker itu ini sudah banyak digunakan, tapi banyak politik ekonomi. Nah, untuk kasus ini baru, jangan katakan kita yang memulai. Kalau cara bahasa halusnya begini, however, everyday digital everyday maker especially for COVID-19 pandemic is rarely reported. Jarang ditemukan, jarang dilaporkan, bukan tidak ada. Nah, itu lebih aman kita. Ini sudah bagus ini menurut saya. Kemudian metode studi kasus berbasis online, tidak hanya online. Yang ditekankan adalah tidak hanya online-nya, kan kita perlu rujukan juga dari jurnal atau buku kan, disebutkan dengan basis berbagai berujukan ya, baik online maupun khususnya media online, dari berita, dari pemerintah, dari artikel ilmiah, dari buku, sebutkan itu. Sehingga ini kan kita semua banyak rujukan ini. Ini yang penting. Yang kedua adalah di dalam metode ini data apa yang diambil, maka Mas Ja'far harus fokus di sini. Kalau digital everyday maker, apa indikatornya harus masuk di sini. Kemudian bagaimana cara mengambil? Ini belum masuk. Yang masuk di sini adalah malah teknik analisis data. Nyisip Mas ya, nyisip di tengah ya. Data apa yang diambil tadi itu variabelnya diperjelas. Kemudian bagaimana mengambil ditambah diperjelas sudah ada. Kalau analisis saya kira sudah cukup ini. Oke, sudah 3 variabel itu. Oke, sip, bagus ini. Nah, kalau mau dibahas, mau dibuat subbab nggak apa-apa Mas. Mau buat subbab nggak apa-apa. Kemudian ini sudah oke, ada subbab, misalkan 3.1 atau 4.1. Kemudian masukan dari saya, ini di akhir sudah kuat pembahasannya, tapi di awal ini lebih banyak pada narasi, Mas Ja'far. Ini everyday maker dalam dunia digital, ini kurang kuat rujukannya, malah kuat di akhir seperti jomplang ini. Ini sudah lumayan banyak di terakhir kan, di awal-awal yang kurang. Kemudian paragraf yang seperti ini digabung kalau terlalu pendek. Kemudian satu yang perlu dimasukkan, ini sebenarnya sudah banyak ini Mas. Gini aja Mas, ini kan ada 3 subbab kan, ada 3 subbab. Ada 3 subbab itu satu yang harus keluar di kesimpulan nanti. Mana kesimpulannya? Terlalu panjang. Ini ada beberapa yang diulang. Everyday maker itu digital mampu menembus batas di atas, ini juga sudah ada. Satu paragraf ini aja. Panjangnya kira-kira kayak yang ini Mas. Yang ini kayak gini. Jadi mengapa riset ini penting, tidak usah masuk di introduction ya. Kira-kira panjangnya seperti ini. Baru bisa masuk. Kemudian yang daftar pustaka ini hanya konsistensi penulisan besar kecilnya. Kalau dari sumber untuk Jurnal Nasional Sinta 2, Sinta 3 ini cukup. Kalau untuk Sinta 2 ditambah Mas. Ditambah termasuk sebaran ya. Seperti itu. Oke, saya kira demikian untuk Mas Ja'far. Silahkan di submit. Ada beberapa jurnal, baik masalah sosial, ada jurnal digital, ada jurnal juga masalah kesehatan. Ini bisa masuk ke 3 jurnal itu.
Oke, segera disubmit. Kemudian berikutnya adalah fokus ke tesis nanti. Saya kira bagus, saya senang mahasiswa S1 sudah bisa menulis Sinta 3. Kalau saya ini Sinta 2, bukan Sinta 3. Saya kira demikian. Baik, Pak. Ini jam 9.55. Sukses Mak Jafar ya.